Sahabat Pojok Tentara, saya bertamu ke seorang sahabat Brigjen TNI Alfianto. Beliau ini tentara masih aktif, jenderal dan master catur. Waktu beliau di Korem, Jogja 072, beliau sangat aktif membina pecatur-pecatur di sana dan beliau adalah master. Hari ini kita challenge beliau, apa masih master atau bukan ya. Saya sambut dulu beliau. Pak Bianto, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat ya? Sambil ngerokok ya? Merokok lah, kita namanya pecatur ini kan, namanya pecatur nih, merokok. Jadi saya sengaja datang ke tempat Pak Bianto. Sekalian saya bawa catur. Oh. masih tajam nggak permainan caturnya Pak Bianto? Iya. Ini channel Pojok Tentara ini. Oh, iya. Pojok Tentara itu bukan tentara yang seperti Bapak pakai bajunya, tapi teladan Nusantara Pak Bianto. Sobat, mungkin kita dengar dulu beliau mau sapa Pojok Tentara. Gimana? Iya. Sambil merokok aja ya? Pagi, Pojok Tentara. Hari ini saya di-challenge sama Pojok Tentara untuk bermain catur. Kalau dilihat dari permainannya, Am ini memang master nih. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengalahkan master ini. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran menarik dari langkah-langkah yang kami mainkan, dan saya akan coba beliau mengajak ke langkah-langkah varian. Langkah varian adalah langkah-langkah yang sebetulnya notasinya sudah pernah dimainkan oleh pecatur-pecatur tingkat-tingkat internasional, tingkat nasional, dan notasi itu tercatat, dan mudah-mudahan langkah ini bisa diulangi lagi di sini. Kita mulai, Pak. Iya, boleh. Saya pegang putih. Putih, silakan. Oke. Biasalah, langkah pertama ini normatif lah, depan raja ya, sektor tengah ya. Wih, destroyer ini Pak Pianto nih. Pagi-pagi udah ngajak perang nih Pak Pianto. Iya. Saya layani ya. Di catur itu jangan mengorbankan anggota. Sahabat, pagi-pagi Perdana Menterinya sudah siap perang ini. Ya, ini dekat ya. Pagi-pagi udah siap perang Perdana Menterinya ini. Mau nyerang nih ya. Kuusir dulu ya Pak Api ya. Ster. Ya, balik lagi lah. Wah, penakut berarti. Aku yang sekarang maju nih. Kuasai peta tengah dulu nih. Ya. Wih. Mulai mengancam ya. Kejar terus. Gawat, diadu nih. Menterinya diadu deh. Wih. Sahabat, tadi Perdana Menterinya yang menyerang, sekarang kuda. Ini kelihatan betul beliau ini pecatur ya. Jadi tadi rupanya menterinya kawan pura-pura tadi ya. Nah, Sebetulnya mau nyerang pakai kuda ya. Saya ajak perang kuda lawan kuda ya. Ngeri. ngeri kali. Gawat nih. Apa itu? Oh, mau open ya? Mau open ya? Namanya petarung ya, Pak Api ya? Oke lah, berani. Gawat nih. Wah, ngorbankan Ster. Gila. Ya bukan sembarang korban itu, ada
maksud dan tujuannya Pak Api. Hilang setir saya ya. Ini jangan-jangan ada udang di balik batu ini, setirnya dikorbankan. Ku sekak dulu Pak Api ya. Ces. Gila. Gila. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Tinggal tutup aja kan. Ku lanjutkan Pak Api. Oke. Bahaya nih. Wah. Nah, kembali lagi setirnya saya ambil ya. Setir. Ces. Ces setir namanya itu. Aduh, gawat. Ya ditutup. Nggak bisa ditutup tetap mati. Kalau ditutup mati. Makan deh ya. Mati. Nggak boleh. Wah, Ini gila. ces. Masalahnya ini lagi ces. Harus dimakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah ditutup gini. Mati. Guys. Nggak boleh itu. Ya, ini kan lagi di ces. Oh. Itu yang gitu. betul. Gila. Pak Api berarti sudah mulai berkurang. Nah, aku yang makan ini. Ces. Langsung. Ngeri. Baru berapa langkah kalah kita? Menang aku. Langkahnya udah aku kuasai semua. Salah ini masih ini apa nih? Pakai ini. Iya. Gawat. Habis dong. Begini kan dong. Tawat. Ternyata Pak Abianto udah lupa-lupa langkah varian ya. Jadi, tapi itu tadi langkah, bro. Oh. Itu langkah apa ya? Pertempuran Boris Spassky lawan Bobby Fischer dulu, Iya. tahun 72 ya. Jadi ini luar biasa. Catur ini harus Bobby banyak Fischer. latihan. Ya. Kalau nggak latihan, mulai berubah lagi itu. Ya. Dari awal lagi kita itu. Jadi artinya pagi-pagi ini memang cocok memang mengasah otak main catur dulu ya. Sahabat, nih beliau ini rekan saya paling muda di angkatan. Jadi teman-teman udah 80% pensiun ya. Iya. Beliau ini kelompok kecil orang saja yang belum pensiun. Ngopi dulu bro. Ayo. Jadi permainan catur itu banyak taktik dan strategi di situ. Ya. Kadang-kadang kita Ya. menyerang lupa untuk bertahan. Ya. Terus kita juga kadang-kadang terlalu nafsu untuk menang. Untuk menang, dapat Iya. buah frey, Iya. kita makan ya. Padahal catur itu diperkuatkan dulu pertahanannya, baru kita serang. Gitu. Tapi memang olahraga catur ini cocok untuk prajurit ya. Paling sangat cocok itu. Ya. Kita bisa bagaimana untuk memanage, baik di situ ada perwiranya, di situ ada anggotanya. Nah, Minimal Iya. karakter tempurnya keluar gitu. Iya. Karakter petarungnya keluar ya. Di dalam catur kan ada strategi itu. Nah, pada saat kita bawa pertama kalah, kita berusaha untuk kalau tidak draw atau menang, sehingga kita bisa melawan untuk babak berikutnya. Gitu. Luar biasa. Sahabat, Pak Apianto ini jenderal ini berdinas di Akademi Militer. Yang menangnya ini calon-calon pemimpin bangsa Iya. di masa depan. Beliau sebagai Widya Suara ya. Widya Suara. Widya Suara itu adalah seorang perwira tinggi yang mentransfer ilmunya, segala macam ilmu dan kemampuan dan pengalamannya kepada calon-calon pemimpin bangsa ini untuk nanti akan menjadi seorang perwira yang berkarakter. Karakter apakah itu? Karakter keprajuritan dan petarung ya. Tarung. Oh. Itulah kira-kira ya. Iya. Apa kira-kira Pak Apianto yang mau disampaikan? Semoga ini Oh. menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran bagi pecatur-pecatur pemula. Betapa sebetulnya langkah-langkah itu simpel saja sebetulnya. Kalau kita bisa menguasai varian
atau langkah-langkah yang sudah ternotasi. Apabila itu kita sudah biasa memainkan itu, ketika kita berlawan dengan orang, masuk pada langkah itu, kita tidak usah berpikir. Kita tinggal melangkahkan itu saja. Yang berpikir lawan kita itu. Mungkin ada disampaikan dengan pada pojok tentara ini. Iya. Ya, hari ini memang banyak pelajaran kita dapat dari catur itu. Kalau kita bermain catur jangan takut kalah. Ya, ya. Jangan bernafsu untuk menang. Ya. Tapi nikmati, enjoy permainan. Nah, di situ baru ketemu mana taktik-taktik yang harus kita ini. Dan kita harus punya kunci-kuncinya sebetulnya. Iya. Oh, ya Dan udah. intinya kerjasama ya antara Iya. Ya, di samping kerjasama antara perwira dan anggota. Pion itu kan ya, peluncur dia, maksudnya peluncur untuk menjadikan perwira. Bagaimana kita menjadikan pion ini untuk menjadi perwira sebetulnya. Ini sebetulnya kalau dilihat diketarik di ilmu militer di akademi banyak militer filosofinya. itu, filosofinya pas di situ. Bagaimana kita menjadikan pion ini untuk menjadi perwira. Ya. Perwira itu kita juga sebagai manajer tidak boleh sembarangan untuk memanage buah-buah catur, buah bidak itu. Wah. Iya. Jadi jangan semena-mena ya. Kayak Kayak tadi itu perwiranya mentang-mentang Perdana Menteri maju paling depan, wah, paling, maju paling depan paling kuat. paling Nah, jago. terus- Ternyata nggak boleh. ternyata ada yang sudah mengorbankan menterinya. Tadi ada yang mengorbankan menteri, tapi dengan konsekuen. Ya. Dia mengorbankan menteri, dia akan berusaha bagaimana strategi itu Mematikan bisa raja lawan. mematikan raja lawan. Sahabat, jadi sebetulnya filsafat ya, filosofi catur ini hebat. Pion, apa itu pion? Walaupun kecil pion ini, jangan pandang enteng. Yang penting-penting. Dia tidak pernah mundur, nggak ada pion itu langkahnya mundur atau miring aja nggak ada kawannya. Nggak ada. Dia maju terus. Coba Terus lihat tadi, jalannya. betapa tadi pion dari sini maju, dia jadikan menteri, menjadi perdana menteri dia. Ancaman ini kan dari tadi bukan perwira yang ngancam, tapi Hanya pion. hanya pion. Pion bisa mengobrak-abrik itu. Sama dengan filosofi dalam kehidupan kita. Ya, itu Anggota pion. bisa mengobrak-ngabrik perwiranya. Itu pion artinya tidak pernah mau mundur pion. Mau mundur. Yang kedua, kuda. Jangan pandang enteng dengan kuda. Dia bisa melompat-lompat ke segala macam arah Heeh. yang tidak diketahui Tidak diketahui. lawan. Jadi artinya kita berhati-hatilah dengan lawan, musuh kita atau siapapun manusia yang akan menjadi lawan kita. Kelihatannya baik, kelihatannya jalannya ke sana tapi dia belok ke sana, lompat ke sana. Nah, itu artinya. Kalau gajah ini menteri ya, ini jalannya miring saja. Dia tidak kemana-mana, nggak bisa lurus kawannya. Iya. Artinya jangan kita melihat orang yang kok jalannya nggak normal ya, miring-miring. Ternyata justru dengan kemiringan itu menjadi senjata dia yang paling ampuh. Gitu. Begitu juga benteng. Benteng tidak bisa miring, dia jalannya lurus saja, lurus ke depan kawan ya, Iya. lurus ke belakang, lurus ke kanan, ke kiri. Punya kelemahan dia, nggak bisa miring, nggak bisa lompat. Tapi benteng ini bisa bertahan untuk melindungi rajanya. Dan begitu juga Perdana Menteri bisa berjalan ke segala arah kawannya. Iya. Kesimpulannya apa? Tidak ada yang sempurna. Ya, Tidak ada yang sempurna. semua kerjasama. Iya, betul itu. Ya, Betul. bahkan menteri sendiri kalau merasa sok jago, dia mati sendiri, dia makan Mati pion. sendiri. Betul kan? Coba menurut kamu bagaimana? Iya. Di mana di situ ada kelemahan pasti ada kelebihan. Ya. Kita harus bisa melihat kelebihannya di mana. Jadi jangan melihat kekurangannya di situ. Jadi menteri itu bisa jatuh karena pion ini. Nah, kalau kita melihat semuanya melihat kelemahan-kelemahan, pasti ada sisi kelebihannya, sisi kekuatannya ada itu. Nah, untuk itu kita juga kuda seperti kuda. Kuda punya strategi dia, walaupun jarangnya letter L, dia bisa mengancam ke segala arah itu kuda itu. Ya, Iya. dengan cara melompati iya. ini orangnya. Iya. Intinya filosofi catur ini sempurna kawannya. Iya. Ini dalam kehidupan manusia sehari-hari memang kena. Memang orang dulu membuat ini penuh dengan filosofis ya. Ya. Orang yang bisa bermain catur, penyukai catur, itu pasti orang dia mempunyai konsep. Konsekuensinya sangat tinggi. Empatinya juga harus ada itu.
Minimal dia Iya. punya kemampuan untuk kooperatif, Iya, kerjasama. kerjasamanya. Karena pemain catur bisa mengakumulasi semua persenjataan ini, alat peralatan ini. Kapan dia bermain kuda, kapan dia melindungi raja, Iya. kapan dia menyerang dengan kuda, dengan gajah, kapan dia mempromosikan pion untuk terus menjadi seorang perwira. Begitu kawan ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa mantap pojok tentara ini. Terakhir, mungkin ada sekata dua kata lah. Iya. Karena ini dari pojok yang sempit, yang singkat ini, Ah, mudah-mudahan ada keteladanan dari, terutama dari para pecatur. Kita dengar mungkin ada wejangan dari beliau tentang bagaimana seorang pecatur untuk mencapai kesuksesan. Silakan. Iya. Kita harus punya mindset, kita harus punya strategi sebetulnya dalam bermain catur itu, dimana kita bisa menjadikan seorang pion itu menjadi perwira. Itu diperlukan karakter petarung sebetulnya. Ya. Sebuah pion sebuah pion menjadi perwira itu diperlukan karakter petarung. Ya. Karakter petarung itu ujung-ujungnya itu dari konsep cara berpikir kita itu sebetulnya. Kalau Keren. kita berpikirnya tidak petarung, artinya tidak petarung. Tapi petarung dalam arti petarungnya cuma mengorbankan pion, itu sama saya bukan karakter petarung itu. Nah, semua ini mudah-mudahan bisa terwadahi dalam kegiatan pemain catur. Yang Ini penting semangat. olahraga ini bukan untuk orang tua ini. Orang itu mulai dari anak-anak sampai orang sudah berusia sampai pensiun pun masih menyukai catur itu. Perempuan, Nah, laki-laki. perempuan, laki-laki, mantap. Nenek-nenek pun Nenek pun bisa. karena nggak menggunakan Oke. dengkul ya. Sukses pojok tentara. Dan satu lagi Mantap. mungkin No. jangan lupa No. para pecatur Hmm. membina Oh, iya. disiplinnya ya, Iya. semangat Iya. dan pantang menyerah. Kalau Iya. kalah jangan merasa pesimis, Hmm. tetap Iya. berlatih ya. Di semua wilayah itu pasti ada orang suka catur itu. Ya, kalau bisa, kalau kita sudah pensiun itu, ya doronglah kalau kita suka olahraga catur di wilayah-wilayah itu supaya menjadi community catur-catur sehingga kita mendapatkan prestasi yang membanggakan. Kemarin tuh pojok tentara saya lihat itu mengadakan kompetisi junior sampai Dunia, tingkat dunia. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada pemain catur-catur yang handal yang dimotori oleh pojok tentara. Mantap. Terima kasih kawan. Nah, ya. Sahabat, kita dapatkan sedikit keteladanan ya dari apa yang kita lihat pagi ini di tempat yang santai ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran. Intinya dari beliau satu tadi, jalinlah kerjasama seperti catur ini. Iya. Semua persenjataan itu tidak ada yang lengkap. Ada yang miring, ada yang lompat, ada yang lurus, tapi dipersatukan oleh siapa? Oleh pemainnya, oleh pecaturnya. Itulah pemimpinnya. Jadi jangan egois dan jangan merasa hebat sendiri. Kehebatan kita pasti ditopang oleh unsur-unsur lainnya. Didukung oleh teman-teman, didukung kolega, didukung oleh atasan, bawahan, terutama bawahan kita yang membuat kita sukses. Dan jangan lupa itu. Terima kasih sahabat. Kang, Iya. sebelum kita akhiri, kita sama-sama ke lensa. Iya. Pojok tentara, teladan Nusantara. Oh, iya. 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Pojok tentara, teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok tentara, teladan Nusantara. Nusantara. Oke, kawan. Awak pulang dulu lah ya. Ayah. Teladan Nusantara.